Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi pembelajaran tematik, yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 3. Untuk itu, persiapkan diri kalian, siapkan buku tematiknya, buku catatannya, dan alat tulis yang diperlukan. Dan nanti video ini kalian simak dari awal sampai akhir, karena di pembelajaran ini akan ada kuis. Nah, jawaban kuis tersebut ada dalam video pembelajaran ini. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, Bapak akan bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini. Yang pertama, dengan membuat kesimpulan dari bacaan manusia dengan lingkungan alam, kalian mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara benar. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan pengamatan, kalian mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Yang ketiga, dengan menuliskan hasil pengamatannya, kalian mampu membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan lingkungan secara cepat dan jelas. Dan yang terakhir, dengan kegiatan berdiskusi, kalian mampu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara secara benar. Baik, pembelajaran kita mulai, persiapkan diri kalian. Perhatikan gambar di atas. Buku merupakan salah satu media cetak yang menjadi sumber informasi yang paling sering digunakan masyarakat hingga saat ini. Apakah kamu memiliki buku serupa dengan buku pada gambar di atas? Ya, buku itu biasanya buku ilmu pengetahuan yang berisi informasi tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar. Selain terdapat teks penjelasan, di dalam buku itu juga terdapat gambar-gambar yang mendukung penjelasan informasi yang diberikan. Gambar-gambar tersebut juga membuat buku itu semakin menarik bagi pembacanya. Perhatikan kembali gambar pada buku di atas. Dapatkah kamu menceritakan gambar-gambar di atas? Tahukah kamu bahwa matahari adalah sumber energi yang tidak pernah habis dan diperlukan oleh seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini, termasuk masyarakat Indonesia. Manusia dan lingkungan sekitar memerlukan sumber energi panas untuk kelangsungan hidupnya. Nah, mari kita membaca bacaan yang berjudul Manusia dengan Lingkungannya. Kalian buka buku tematiknya halaman 24 dan 25. Nah, di situ kalian menemukan bacaan yang berjudul Manusia dengan Lingkungannya. Pauslah video ini dulu, kemudian kamu baca dulu untuk menjawab soal-soal yang ada dalam video ini, ya. Kalian pause dulu, kemudian baca bacaannya. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah membaca bacaan di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa judul bacaan yang tadi kalian baca? Yang kedua, tuliskan kata-kata kunci. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting. Mungkin di dalam satu paragraf itu lebih dari satu, ya, kata kuncinya. Nah, tulis sama kamu di paragraf ke-1 apa kata kuncinya, paragraf kedua, paragraf ketiga, sampai paragraf kelima. Kata kunci, ya, kata kunci. Kata-kata yang penting pada paragraf itu. Kemudian yang ketiga, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan tadi dari setiap paragrafnya pada bacaan di atas.
Kemudian mintalah teman-temanmu untuk menjawabnya. Kalau temanmu nggak ada ya mungkin adik kamu, kakak kamu, atau mungkin dengan orang tua kamu, ya. Nomor 4 sekarang, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin kamu ketahui lebih dalam, ya. Dan yang kelima, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu atau yang lainnya, ya. Kalau kalian di rumah, berarti kalian dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, ya. Oke, cari kesimpulannya. Itu. Nah, kemudian jawab pertanyaan berikut ini berdasarkan bacaan di atas, ya. Nah, videonya ini pause dulu, baca dulu lagi, kemudian pertanyaan-pertanyaannya dijawab, ya. Nanti kalau sudah, mungkin kalian bisa akurkan dengan jawaban Bapak. Di pause dulu ya. Jawab dulu, kemudian kamu lanjut video ini, ya. Nah, nomor 1. Apa yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Jadi lingkungan alam terdiri atas benda mati dan makhluk hidup yang saling berinteraksi. Nomor 2. Apa sajakah interaksi yang terjadi dalam lingkungan alam? Interaksi antara benda mati dengan makhluk hidup, benda mati dengan makhluk hidup. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Jadi kalian sebagai manusia berinteraksi dengan makhluk mati, misalkan batu, tanah, ya. Nah, kemudian interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup jelas. Manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan. Itu interaksi yang terjadi dalam alam lingkungan alam. Yang ketiga, jelaskan salah satu contoh bentuk interaksi dalam lingkungan yang terdiri atas lingkungan makhluk hidup dan benda mati. Nah, ini benda mati. Daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Itu jawabannya. Mungkin ada jawaban lain, ini contoh, ya. Keempat, jelaskan interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu interaksi yang menyesuaikan diri dengan alam dan interaksi yang memanfaatkan alam. Nah, berikan contoh bentuk interaksi antara manusia dengan lingkungan alam yang kamu ketahui. Nih, interaksinya. Para petani harus menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan agar tanamannya dapat tumbuh dengan baik. Itu, ya. Jadi para petani sudah menyesuaikan kapan harus musim tanam. Kalau misalkan musim tanamnya pas musim kemarau, ya susah air dong, ya kan? Maka petani harus menyesuaikan waktu tanamnya dengan musim penghujan, ya. Para nelayan memilih waktu untuk berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan. Kalau misalkan ombaknya besar, anginnya gede, wah itu tidak akan memperoleh ikan banyak dan mungkin akan kecelakaan di laut, ya. Maka para nelayan menyesuaikan waktunya untuk pergi berlayar ke laut mencari ikan. Ya, itulah contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam yang terjadi. Ini adalah percakapan. Dari bacaan itu, saya semakin mengerti bahwa manusia sangat bergantung pada lingkungan alamnya. Betul, manusia mempunyai kemampuan untuk mempelajari keadaan lingkungannya dan melakukan penyesuaian untuk bertahan hidup. Yuk, kita coba untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Nah, perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Berdasarkan keterangan pada bacaan di atas tentang interaksi manusia dengan lingkungannya, cobalah lakukan pengamatan terhadap lingkungan di sekitarmu. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai panduanmu. Ya, yang kalian tinggal adalah di Sukabumi semua, ya. Daerahnya seperti apa? Beda dengan Pelabuhan Ratu, beda dengan Cianjur, ya. Oke. Pertanyaan pertama. Bagaimana kondisi geografis lingkungan daerah sekitar tempat tinggalmu? Apakah pantai, pegunungan, atau dataran? Ya. Yang kedua, apa pekerjaan utama orang-orang sekitarmu? Kalau misalkan kalian
tinggalnya di daerah misalkan Goalpara, di situ kan pegunungan ya, udah dingin. Nah, berarti pekerjaannya ada yang bertani, ya kan? Seperti itu. Kemudian yang nomor 3, apa saja bentuk interaksi masyarakat sekitarmu dengan lingkungan di alamnya? Contoh, bercocok tanam, mudah mendapatkan sayuran. Kalian isi ya tabel ini, dilengkapi. Kemudian yang keempat, apa kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Silakan kalian diskusikan. Apa kesimpulannya? Ya. Saya baru menyadari bahwa apa yang saya makan berasal dari hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Saya bersyukur tinggal di daerah yang memiliki hasil pertanian yang melimpah. Di daerah Papua, mereka biasa memakan umbi-umbian, Din. Hal itu terjadi karena di sana mereka tidak menanam padi seperti masyarakat di Pulau Jawa. Umbi-umbian merupakan tanaman yang paling mudah tumbuh dan mudah dirawat di sana. Wah, saya baru tahu. Berarti jika daerahnya berbeda, tanaman yang dihasilkan pun bisa berbeda ya. Masyarakat yang tinggal di sana juga harus menyesuaikannya. Pengetahuan baru untukku Ben. Ya, tetapi kesamaannya adalah semua orang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk mencari makan. Bicara soal hak-hak, apa sajakah yang kita miliki ya, Din? Nah, ini adalah bacaan Konvensi Hak-Hak Anak tentang hak. Ya. Anak-anak merupakan generasi penuh cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Oleh karenanya, kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Sayangnya, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Baik di antara mereka yang mengalami kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dan mendapatkan pendidikan yang terbaik. Banyak anak berasal dari keluarga yang kurang mampu yang tidak mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan. Hanya itu, akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak yang menjadi korban. Hak-hak mereka terabaikan sehingga menjadi korban kekerasan. Oleh karenanya, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, mensahkan Konvensi Anak-Anak Nasional atau yang dikenal dengan Convention of the Right of the Child pada tanggal 20 November 1989. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak di seluruh dunia. Konvensi Hak Anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang secara resmi memberikan hak-hak kepada anak-anak sedunia. Dokumen ini juga telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pemimpin negara yang ada di dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung pada tahun 1990. Apa saja hak anak menurut konvensi anak tersebut? Menurut konvensi ini, ada hak anak dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah hak kelangsungan hidup. Ya. Yang kedua ada hak perlindungan. Dan yang ketiga ada hak untuk tumbuh kembang. Dan yang keempat ada hak berpartisipasi. Ya, penjelasannya kalian bisa dibaca di buku tematik kalian atau di video ini. Kamu pause ya. Baik. Kita lanjutkan dengan hak-hak seorang siswa. Kalian adalah seorang siswa, ya. Nah, menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1990 yang dimaksud dengan hak siswa adalah hak untuk. Yang pertama adalah mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Ya, maka di SD kita sudah disediakan pengembangan diri ekskul. Nah, kamu masuk sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya, itu hak kalian. Yang kedua, memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
Dan yang ketiga, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Yang keempat, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Yang kelima, pindah ke sekolah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Yang keenam, memperoleh penilaian hasil belajarnya. Yang ketujuh, menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan. Dan 8, mendapatkan pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Nah, itulah hak-hak seorang siswa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Nah, perhatikan daftar hak siswa di atas. Pahamilah kalimat-kalimatnya pada setiap bagian tersebut. Lalu tuliskan kembali dengan menggunakan kata-katamu sendiri. Ya, kalian baca lagi hak-hak siswa tersebut, kemudian kamu tuangkan ke dalam tabel di sini pakai kata-katamu sendiri. Ya, di situ 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 kotak, sedangkan semuanya ada 8 menurut peraturan pemerintah tadi. Ya, silahkan kalian isi di buku paket kalian. Nah, kemudian setelah kalian menulis itu, maka kalian simpulkan apa sih yang disebut hak itu secara umum. Ya, kalian tuliskan di situ. Ya, baik anak-anakku yang terkasih, sebelum video ini diakhiri, Bapak akan memberikan kuis yang harus dijawab. Nah, jawabannya ada pada video yang kalian simak tadi. Ya, silahkan kalian tulis pertanyaan-pertanyaannya, kemudian jawab. Ya, jangan lupa kalian kirim jawabannya ke wali kelas kamu. Ya, ini kuisnya. Baik anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaatkan buat kalian, dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat belajar.